Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini kami datang kepada Tuhan, kami bersatu hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau mengurapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-perkataan-Mu atas lidah bibir mulut hamba-Mu. Dan mari Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus menjamah melawat kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Saudara-saudara, pada minggu ini tema kita adalah manunggal dalam doa Kristus. Menurut kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Sebuah diskursus teologis, biblika dan relevansi doa Yesus Kristus dengan teosis. Mari kita membaca. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Itulah pembacaan kita tadi. Saudara-saudara, pembacaan kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ini, ayat 21 sampai 23 adalah pernyataan Yesus Kristus di dalam doanya yang mengatakan bahwa Ia menyatu dengan murid-muridnya atau orang-orang percaya. Adalah pernyataan yang sungguh-sungguh ajaib, di mana orang-orang percaya dimuliakan, menjadi bagian dari kemuliaan Kristus, atau dengan istilah lain manunggal dengan Kristus. Namun ini jelas tidak bermakna bahwa murid-muridnya atau orang-orang percaya itu tadi akan sehakikat atau satu esensi dengan Allah. Sebab secara hakikat kita adalah manusia dan Dia adalah Allah. Hanya Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus sajalah yang satu dalam esensi, satu dalam hakikat. Makna pernyataan Yesus Kristus ini dalam doanya adalah murid-muridnya menjadi bagian dari dirinya, atau turut ambil bagian dalam kodratnya. Mari kita perhatikan gambaran kemanunggalan Kristus dan kita jemaat itu dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Bunyinya begini: dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Ini yang dimaksudkan dengan kesatuan antara Kristus, murid-muridnya, dan orang-orang yang percaya, yang menjadi jemaat Tuhan, di mana diibaratkan di situ bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi kepala dari jemaat, dan jemaat itu adalah tubuhnya. Jadi gambaran itu adalah sebuah gambaran yang indah sekali untuk menunjukkan bahwa tubuh tidak mungkin terlepas dari kepala, dan kepala dari jemaat itu adalah Kristus. Jadi kemanunggalan inilah yang dipaparkan oleh kitab Efesus pasal 1 ini. Nah, manunggal dengan Allah Tritunggal di dalam kekristenan tidak akan terjadi tanpa inisiatif yang datang terlebih dahulu dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara, manusia dengan segala upayanya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan segala amal ibadah perbuatannya, tidak akan pernah dapat mungkin mencapai Allah. Tidak akan pernah. Maka oleh sebab itu Allah kitalah yang datang ke bumi untuk mencapai manusia. Manusia dengan segala upayanya sendiri tidak akan dapat memanunggalkan dirinya dengan Allah, apalagi memanunggalkan dirinya dengan Allah. Itu sama sekali tidak mungkin.
Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk berdosa. Mereka tidak dapat manunggal dengan Allah yang maha suci. Upaya Allah untuk mencapai manusia ini sudah disuarakan oleh Alkitab. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dalam kitab Kejadian pasal 3, terutama ayat yang ke-15. Dikatakan di situ bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Hal ini digenapi dalam pelayanan Yesus Kristus ke dunia ini supaya manusia diselamatkan. Melalui pelayanan Kristus, saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan ini digenapi. Menurut Yesaya pasal 43 ayat 11, bahwa hanya Allah lah sang juru selamat itu. Hanya Allah lah sang juru selamat itu. Kita membaca Yesaya 43 ayat yang 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jelas sekali Alkitab kita mengatakan bahwa hanya Allah juru selamat itu. Tidak mungkin manusia bisa menjadi juru selamat bagi dosa. Hanya Allah yang bisa. Kata kitab Nabi Yesaya pasal 43 ini. Karena Allah saja sebagai satu-satunya sang juru selamat yang dapat menebus dosa manusia. Itulah sebabnya dia hadir ke bumi ini. Ia menjadi daging, menjadi manusia, atau inkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Misi Yesus Kristus adalah menyatukan atau memanunggalkan manusia yang dia telah tebus ini dengan Bapa di sorga. Hal itu sesuai dengan pernyataan kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1 dan 14. Kita membaca pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Menurut Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 ini, saudara-saudara, nusulnya firman itu atau turunnya firman Allah menjadi manusia adalah membawa Allah itu bagi manusia. Datangnya yang surgawi ke dunia. Menurut Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa datangnya kekekalan itu di dalam waktu. Datangnya yang tak tercipta itu kepada yang tercipta. Melalui kedatangannya ini, Yesus Kristus menyodorkan Allah itu bagi kita. Melalui kedatangan Yesus Kristus ini menyodorkan Allah kepada kita. Dan melalui kebangkitannya ini, Yesus Kristus menyodorkan kita kepada Allah. Luar biasa, saudara. Ini adalah kebenaran yang diungkapkan oleh Yohanes. Oleh iman kepada Yesus Kristus, kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus telah manunggal dengan Allah melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan jalan itu, kita turut ambil bagian di dalam kodratnya. Mari kita membaca Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam makna baptisan ini, saudara-saudara, kita di situ dikatakan turut dikuburkan dalam kematian Kristus. Dan juga dalam baptisan itu juga kita dikatakan turut dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ini merupakan hasil dari upaya Allah sendiri, yaitu hasil dari inkarnasinya ke bumi sebagai penebus dosa bagi kita.
1 Petrus 1 ayat 4 mengatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi dengan jalan ia telah mati, dikuburkan dan bangkit. Lalu kita yang percaya kepadanya itu dibaptis, kita juga mati, dikuburkan dan juga bangkit, dikatakan di situ. Itu maknanya melalui baptisan itu kita manunggal dengan Allah, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi saudara-saudara, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, terjadi kemanunggalan. Itu terjadi dari pihak Allah oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, istilah mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini di dalam kekristenan ortodoks sering disebut dengan istilah teosis. Dalam teosis inilah manusia dikembalikan Allah kepada fitrahnya. Manusia tidak diciptakan untuk dihukum, saudara-saudara. Jelas, manusia diciptakan untuk hidup kekal dan suci bersama Allah dalam kekekalan. Maut atau kematian kekal bukan kodrat asli manusia. Dalam teosis, menjadi sama seperti Dia, itulah maknanya. Hidup kekal dalam kesucian Allah dan tidak binasa oleh maut. Turut mengambil bagian. Jadi dalam teosis itu kita menjadi sama seperti Dia. Itulah maknanya, hidup kekal dalam kesucian Allah dan tidak binasa oleh maut. Sama seperti Kristus dalam kemanusiaannya mati, tapi dalam keilahiannya bangkit mengalahkan maut, dan maut tidak berkuasa. Demikian juga kita yang percaya oleh iman kepada Yesus Kristus. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwa di dalam teosis ini manusia tidak menjadi Allah atau menggantikan posisi Allah, namun hanya turut disertakan di dalam kodrat kemuliaan Allah, tetapi tetap dalam kapasitasnya sebagai ciptaan Allah. Kenapa demikian? Karena jelas saudara-saudara, manusia itu berdosa. Manusia itu hanya turut serta di dalam kemuliaan Allah. Dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dalam teosis ini, oleh kasih karunia telah dibenarkan, ayat 24, dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi puji nama Tuhan, doa Yesus ini saudara-saudara adalah sebuah pengungkapan ilahi, pengungkapan wahyu Allah di dalam Alkitab bagi murid-muridnya dan bagi kita yang percaya. Mari kita yang sudah dimanunggalkan di dalam doa Kristus ini semakin hari semakin giat melayani Tuhan dalam pelayanan kasih bagi kerajaan Allah, sehingga lebih banyak lagi orang dapat mengenal Kristus itu adalah Allah yang mengasihi manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami berterima kasih karena kami boleh turut ambil bagian di dalam kodrat ilahi. Meskipun kami berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kami telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam kemanunggalan mereka dalam doa Kristus hari ini. Biarlah oleh iman mereka kepadamu, nama-Mu selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.